Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Hasna Kamalia Zahra. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi fisika kelas 12, yaitu radiasi gelombang elektromagnetik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke penjelasannya. Gelombang elektromagnetik itu apa sih? Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik dalam arah yang saling tegak lurus dengan arah rambatannya. Gelombang ini dapat membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa membutuhkan medium perambatan. Untuk ilustrasi gambarnya bisa dilihat di sini ya. Bagaimana sejarah penemuan gelombang elektromagnetik? Jadi, pada tahun 1800-an, ada orang pertama yang menggabungkan fenomena kelistrikan dan kemagnetan, yaitu adalah James Clerk Maxwell. Nah, Maxwell ini menyatakan bahwa magnet dan listrik itu berhubungan sangat erat. Jika ada arus listrik yang terus-menerus berubah, maka arus listrik itu dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik yang juga berubah-ubah. Perhitungannya juga menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik itu memancar pada kecepatan cahaya. Maxwell menyimpulkan bahwa cahaya itu sendiri adalah bentuk dari gelombang elektromagnetik. Keberadaan gelombang elektromagnetik itu dibuktikan oleh Heinrich Hertz. Ia membuktikannya secara eksperimen. Jadi eksperimen itu membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik itu dapat merambat tanpa medium, dan dibuktikan juga bahwa gelombang elektromagnetik itu dapat dipantulkan, dibiaskan, mengalami interferensi, dan memiliki sifat yang sama seperti cahaya. Penemuan ini akhirnya menjadi dasar perkembangan, yaitu radio, televisi, radar, wifi, sinyal HP, sinyal X, UV, inframerah, dan lain-lain. Apa aja sih sifat-sifat gelombang elektromagnetik? Yang pertama adalah gelombang elektromagnetik itu termasuk gelombang yang transversal. Yang kedua, gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa tanpa memerlukan medium perantara. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik juga dapat mengalami gejala gelombang seperti pemantulan, yaitu refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, pelenturan atau difraksi, serta polarisasi. Ada juga spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi spektrum gelombang elektromagnetik merupakan gelombang elektromagnetik yang diurutkan berdasarkan panjang gelombang terbesar hingga panjang gelombang yang terkecil. Lalu ada 7 jenis gelombang spektrum. Jadi yang pertama adalah gelombang radio, yang kedua adalah gelombang mikro, ketiga inframerah, keempat cahaya tampak, kelima ultraviolet, keenam sinar X, dan yang terakhir adalah sinar gamma. Contoh-contoh penerapan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya itu bisa berupa radio, televisi, atau telepon seluler. Ini menggunakan prinsip pemancaran dan penerimaan gelombang. Yang kedua adalah jaringan wifi. Sementara sinyal satelit memungkinkan komunikasi jarak jauh yang sebelumnya mustahil dilakukan. Dan contoh yang terakhir ada GPS. Jadi GPS memanfaatkan sinyal elektromagnetik dari satelit yang mengorbit bumi. Gelombang elektromagnetik memiliki dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu sangat luas. Gelombang ini memungkinkan informasi dan energi disalurkan secara efisien di berbagai aspek kehidupan modern. Ada juga dampak negatif gelombang elektromagnetik. Bahaya gelombang elektromagnetik tergantung jenis gelombangnya. Bisa juga intensitas paparan dan durasi paparan. Contohnya adalah gangguan kesehatan, gangguan kesuburan, dan gangguan perkembangan anak. Dapat disimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Gelombang ini terbentuk dari getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dengan kecepatan cahaya dan memiliki berbagai jenis, seperti gelombang radio, cahaya tampak, hingga sinar gamma. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang elektromagnetik ini sangat penting karena digunakan dalam komunikasi, teknologi, dan berbagai alat elektronik. Gelombang juga merupakan getaran yang merambat dan membawa energi tanpa memindahkan zat perantaranya secara permanen. Sekian penjelasan materi fisika radiasi gelombang elektromagnetik dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.